Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu masalah tugas yang saya lakukan sebagai guru penggerak, yaitu modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Begini Bu, berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan orang tua yang tidak mendukung. Sebagai besar, orang tua meninggalkan anaknya untuk mencari uang di luar kota, sehingga kekurangan pengawasan orang tua membuat anak sulit untuk disiplin. Murid sering datang terlambat atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kekurangannya kasih sayang dari orang tua mereka, Bu. Nah, di sini pertanyaan yang akan saya sampaikan, Bu. Selama ini, Bu, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Terima kasih Pak Yani. Mungkin dapat nanti Ibu jawab ya. Dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah ini kan. Nah, berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika ini yang ditandatangani dengan adanya pemilihan ya, atau pilihan. Boleh dia itu sama-sama benar atau tidak ada rujukan moral dalam kasus ini. Nah, sehingga tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral ini perlu dilihat tipe apa kasusnya. Nah, nanti baru kita akan pemilihan yang akan muncul di dalam dilema pada kasus rujukan moral ini. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kasus seperti ini Pak Yani, kita tetap bermusyawarah ya, bahwa di sekolah itu mungkin ada nanti waka kesiswaan ataupun ada waka kurikulum yang berkaitan dengan permasalahan. Nah, dapat kita pertimbangkan untuk memutuskan suatu permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi tetap tidak bisa kepala sekolah sendiri. Kerjasama ya, tim, ada kerjasama tim, kolaborasi tim antara wakil. Kalau dia dengan masalah KBM, mungkin kita dapat dengan waka kurikulum atau kesiswaan berkaitan dengan siswa. Mungkin itu Pak Yani yang saya lakukan di dalam sekolah ini. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kita tetap jalannya itu ya selalu musyawarah, karena kita dalam instansi atau suatu lembaga itu, walaupun kita sebagai atasan itu kita tetap mengupayakan supaya kita bisa bermusyawarah dengan waka-waka yang ada di sekolah ya, atau guru yang ada kaitannya dengan masalah apa yang sedang kita hadapi. Kalau masalah siswa ya mungkin dengan wali kelasnya, kaitan juga dengan BK. Nah, itu yang kita rembukan nanti bersama sehingga apa masalahnya akan dapat kita selesaikan. Baik Bu, terima kasih. Yang pertanyaan selanjutnya Bu, yang keempat, hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kasus dilema etika ini kita mengambil suatu keputusan itu tadi dengan bermusyawarah. Kemudian komunikasi yang penting, yang sangat dibutuhkan itu adalah dengan komunikasinya dengan para wakil, kemudian majelis guru dengan kaitannya apa masalahnya. Kemudian mungkin yang sangat penting di situ kita libatkan juga lah guru BK. Betul. Ya, karena itu berkaitan dengan masalah siswa. Mungkin guru BK itu lebih paham, lebih memahami bagaimana karakter anak, karena mereka yang selalu membimbing anak-anak. Mungkin itu Pak Yani penjelasan dari saya. Masih ada Bu, ini nomor 5 lagi pertanyaan. Ya. Nomor 5 itu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu kadang bisa dari siswa dan bisa dari orang tua. Kadang kita sudah berupaya supaya siswa kita dapat
kita beri kesadaran dia tentang bagaimana moral, bagaimana dilema etika tadi. Nah, kadang ada juga kendalanya itu dari orang tua siswa. Itulah kerjasama. Ya, kadang kan ada orang tua nih yang tidak peduli, kadang dia menyalahkan sekolah, seolah-olah anaknya itu memang tanggung jawab kita di sekolah. Berangkat dari rumah ya, orang tua harus bertanggung jawab sebelum menyerahkan ke sini, Bu. Iya, itu salah satunya. Oke. Nomor 6, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Saya rasa untuk penyelesaian kasus-kasus ini kita tidak ada jadwal, karena kan kejadian kasus itu tidak terjadwal. Iya, betul. Nah, jadi mungkin di saat ada kasus ya kita saat itu langsung mengambil tindakan. Kita arahkanlah kemana posisinya. Misalnya masalah siswa ya mungkin kita langsung koordinasi dengan kesiswaan. Mungkin itulah yang bisa kita lakukan di sekolah. Ada strukturnya masing-masing. Ya, sudah ada. Jadi tidak ada jadwal. Karena kan dilema etika ini kita tidak ada jadwal. Mereka sewaktu-waktu akan terjadi. Ya, Bu. Pertanyaan yang nomor 7, Bu. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ada yang membantu? Nah, itu yang membantu kalau kepala sekolah dan jelas saja otomatis itu yang membantunya itu para wakil, kemudian para guru, ya, guru yang memang ada kaitannya dengan masalah itu. Tidak semua guru mungkin, ya, atau dengan wali kelas itu bisa juga kita ambil sebagai yang membantu untuk menyelesaikan suatu masalah siswa. Mungkin dari siswa ke wali kelas dulu, atau ke guru BK dulu. Sepertinya BK inilah yang berkaitannya memahami sesuai tupoksinya. Ya. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Mungkin di sini pembelajaran yang diambil itu ya berkaitan eratlah dengan lingkungan. Nah, kita ini kan di lingkungan pendidikan, lingkungan pendidikan sekolah, ya, berarti yang kita perhatikan itu adalah budaya lingkungannya. Mungkin dengan lingkungan lah Pak Yani, yang lebih tepatnya yang bisa kita ambil atau kita pelajari, yang bisa kita petik dari hasil dilema etika ini, dari beberapa poin-poin tadi. Nah, mungkin itu dapat kita simpulkan, kita bisa memperhatikan budaya lingkungan. Terus budaya lingkungan sekolah yang kita perhatikan dulu, supaya kita bisa mengatasi tidak adanya dilema etika, ya. Ya, itulah Pak. Baik, Bu, sudah cukup. Ada beberapa pertanyaan tadi sudah Ibu jawab. Terima kasih atas kesempatan, Bu. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk saya sebagai guru untuk kedepannya, bagaimana cara-cara penyelesaian masalah yang dilakukan. Saya banyak mendapat ilmu dari Ibu yang Ibu sampaikan tadi. Semoga menjadi bekal untuk saya ke depan. Terima kasih, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, telah memberikan waktu untuk saya melakukan wawancara sesi pada kegiatan modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Silakan Pak Yani, kalau ada yang ingin ditanyakan tentang hal ini akan saya jawab semampu saya. Baik, Bu, saya langsung aja pertanyaannya. Kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu atau di sekolah, Bu, adalah saat pengambilan keputusan agar membuat nilai anak melebihi KKM saat pengisian rapor agar menghindari tindak nilai kelas. Pertanyaannya itu, selama ini bagaimana Ibu dapat menginterpretasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terutama yang berkaitan dengan dilema etika antara benar lawan benar. Nah, kalau untuk rujukan moral kan sangat jelas antara benar dan salah. Nah, dilema etika ini kalau Bapak lontarkan seperti tadi, bagaimana menentukan atau mengambil keputusan. Biasanya saya melihat dulu di antara permasalahan tersebut nilai-nilai apa yang sudah
yang ada terkandung atau yang dilanggar mungkin di dalam kasus tersebut. Kan ini sama-sama benar. Nah, setelah itu saya akan identifikasi juga permasalahan ini latar belakangnya seperti apa, semacam analisa terhadap suatu permasalahan atau suatu dilema etika yang saya hadapi. Mengingat hal ini sama-sama benar, ini yang kadang-kala sulit bagi saya. Tapi saya pelajari dulu nilai-nilai yang pada tergantung, latar belakang yang terjadi, mengapa peristiwa ini terjadi, itu saja. Oke, baik. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Sebenarnya ini mengulang lagi seperti yang jawaban saya yang pertama. Saya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu. Ya. Keputusan yang saya anggap ambil ini nanti jangan jadi keputusan yang gegabah. Harus ada musyawarah. Iya, macam koordinasi terutama dengan orang terdekat. Misalnya permasalahan ini mungkin terkait dengan para siswa, maka saya akan dahulu guru BK-nya, wakil saya. Kami akan berdiskusi tentang permasalahan ini, menganalisanya, mengumpulkan data-data, fakta yang terjadi di lapangan, lalu mengambil prioritas yang urgent dari nilai-nilai kebaikan, karena dua-duanya mengandung nilai kebaikan. Tetapi tetap saja di antara dua tersebut kita harus diputuskan, kan? Betul. Kalau tidak diputuskan akan mengambang, dan itu tidak baik untuk perkembangan sekolah. Gitu. Itu tadi setelah koordinasi, menganalisa kondisi, siapa yang terlibat, prioritas apa yang perlu kita tunjukkan, apa yang urgent di dalam ambil keputusan tersebut. Saya rasa itu yang saya lakukan selama ini di sekolah ini. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, prosedur yang Ibu lakukan? Baik, yang pertama saya cari latar belakangnya, permasalahan ini timbul karena siapa, oleh siapa, artinya ada pelakunya, lalu nilai-nilai kebaikannya, lalu juga saya menganalisis ini seperti apa sih masalahnya antara dua hal ini, dilema etika ini. Setelah dilakukan analisis, itu tadi berkoordinasi lagi dengan rekan sejawat saya, terutama para wakil tersebut, karena ketika saya berkoordinasi, ketika saya merasa bahwa kalau keputusan itu diambil sendiri, saya rasa belum efektif. Tapi ketika kita berkumpul bersama dan banyak masukan, saran dari rekan-rekan kerja, terutama wakil saya, maka itu akan terangkum. Maka keputusan tersebut akan lebih matang untuk dikeluarkan. Baik. Terima kasih. Yang keempat, Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Hal apa yang efektif? Ya, hal efektif yang ketika mengambil keputusan, ya. Analisis masalah, kalau lihat maksudnya gini, analisis masalah itu penting. Ketika kita tahu di satu sisi keputusan ini mungkin tidak terlalu tepat, tetapi di satu sisi keputusan ini mungkin tepat. Nah, analisis yang matang, fakta dan data sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya rasa itu membantu. Karena mengapa? Kalau kita gegabah tanpa melihat latar belakang, fakta yang ada, itu hasilnya juga tidak baik, tidak sesuai. Tentu saja objektivitas penting dalam keputusan, iya. Karena tidak semua juga, kadang-kala keputusan kita itu kadang-kala mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu berkenan, tidak terlalu puas. Tetapi sekali lagi ketika tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan itu sudah benar, sesuai dengan prosedur, saya rasa apapun yang terjadi tetap akan baik. Toh walaupun tidak bisa memuaskan semua orang, toh kita bukan memuaskan semua orang, kan. Paling tidak keputusan itu sudah final, sudah matang, itu yang akan saya lakukan. Selanjutnya, Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Tantangan yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan itu adalah ketika keputusan saya itu harus segera dilaksanakan dan itu tidak bisa memuaskan semua orang. Ada saja
ada orang yang merasa tidak puas dengan hal tersebut. Betul. Mungkin dibutuhkan ada ketegasan ya, karena bisa jadi yang kita anggap baik belum tentu baik dengan orang lain, ya kan? Namun seiring waktu, sejalan dengan saya di sini, saya melihat bahwa apapun hasilnya, lalui saja, akan terlihat yang mana yang putusan tersebut yang efektif atau tidak. Nah, kalaupun ada rekan kerja yang tidak puas, tidak setuju dengan keputusan saya, mungkin ketika dia dalam perkembangannya melihat bahwa keputusan saya itu yang tepat, dia akan sendiri belajar dari pengalaman tersebut. Itu tadi yang tantangan saya di awal-awal itu, penolakan terhadap keputusan atau kebijakan. Iya. Baik Bu. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau proses seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal ini tergantung kasus sih. Kalau memang dibutuhkan sesuatu yang secepatnya, mungkin akan yang secepatnya. Tetapi biasanya dilema etika ini ada rentetan-rentetannya. Dan saya lebih cenderung untuk memiliki jadwal tertentu. Bukan berarti saya menjadi terlalu lama, tidak. Karena mengapa dilema etika ini kan butuh, seperti yang saya katakan tadi, analisa. Saya perlu melihat dulu latar belakang. Betul. Kalau tiba-tiba cuma dorongan emosional atau ini harus ini nih selesai, saya takutnya gegabah. Jadi tergantung ya. Tergantung porsi kasus tersebut. Iya benar. Tapi saya selama ini lebih cenderung kepada ada jadwal khususnya. Saya akan melihat dulu, cross check itu penting sekali, karena tidak semua yang sampai ke saya itu 100% benar. Iya. Saya lebih cenderung ada penjadwalan seperti itu. Walaupun terkesan lamban, tapi efektif rasanya. Pertanyaan yang ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Iya, ini kan berdasarkan pengalaman saya di sekolah ini ya kan. Saya yang mempermudah saya adalah koordinasi dengan para wakil, rekan sejawat saya. Kebetulan wakil-wakil saya ini orangnya banyak masukannya, kompeten, dan juga objektif gitu. Banyak masukan, saya duduk bersama, ini loh Pak, permasalahan kita hadapi bersama. Jadi bukan fokus pada diri saya. Walaupun saya di situ punya seperti adjustment power, bisa mengambil keputusan tanpa melibatkan orang lain. Tetapi hal-hal seperti itu saya hindari. Iya, melibatkan. Karena saya meninggalkan banyak masukan, saran, sebagainya macam. Jadi terrangkul lah. Oh iya seperti ini. Saya punya pandangan-pandangan dari rekan saya atau wakil saya, dan itu jadi keputusan bersama. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Baik. Pengalaman. Jadi selama saya mengambil keputusan itu, apa yang saya rasakan, pengalamannya itu, apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar bagi orang lain. Tapi paling tidak kita sudah berbuat, ya kan? Dan segala sesuatu itu sepertinya bisa cepat kita selesaikan. Kalau misalnya baru berupa riak-riak, jangan cepat menjadi besar, cepat diselesaikan agar tidak berkembang. Antisipasi yang lebih cepat itu lebih baik. Dan itu tadi, apapun yang kita putuskan belum tentu bisa memuaskan orang lain, tapi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan seperti itu, kita akan menjadi orang yang gampang. Saya rasa demikian. Ya, intinya tujuannya adalah kita sebagai guru untuk memajukan guru. Betul, benar. Terima kasih Bu atas penyampaian dan jawaban yang Ibu sampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk saya sebagai calon guru penggerak, nantinya ke depan menjadi wawasan bagi saya, ilmu bagi saya untuk dapat saya terapkan di kemudian hari. Baik, sama-sama Pak Yani. Semoga nanti kita juga semakin berproses semakin lebih baik. Saya juga berproses, Bapak juga berproses sekarang yang lebih baik. Selamat dan sukses untuk Pak Yani sebagai calon guru penggerak tingkatan 11.
Angkatan 11 Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu. Iya.